Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merenung di keheningan malam, mengapa getaran cinta yang dulu begitu menggebu, kini perlahan terasa seperti rutinitas yang hambar? Mengapa sentuhan yang dulunya bermakna, kini hanya menjadi sekadar kewajiban fisik belaka? Ternyata, dalam syariat yang suci, ada rahasia kelembutan yang jarang sekali dikupas secara mendalam. Hari ini, Bunda Sarah akan mengajak Anda menyelami bagaimana sebuah sentuhan sederhana jika dilakukan dengan ilmu dan kasih sayang yang tepat, bukan hanya memuaskan raga, namun juga mampu mengetuk pintu ridha Allah dan mengubah setiap detik kebersamaan Anda menjadi aliran pahala yang tak terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Pemilik Arsy yang maha luas, yang telah menanamkan benih-benih cinta dan kasih sayang di antara hati hamba-hambanya yang terikat dalam Misakon Golizo, sebuah perjanjian yang sangat kokoh. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan abadi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang paling lembut kepada keluarganya dan paling memahami bagaimana memuliakan seorang wanita. Apa kabarnya sahabat beriman di channel Pasangan Sakinah Official? Bunda berdoa, semoga detik ini Allah sedang memeluk hati Anda dengan ketenangan. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin yang paripurna, dijauhkan dari segala fitnah dunia, dan dikaruniai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang penuh keberkahan. Bunda sangat berharap, melalui perjumpaan kita kali ini, Allah membimbing lisan Bunda agar dapat menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Sehingga rumah tangga Anda bukan hanya menjadi tempat bernaung dari hujan dan panas, melainkan menjadi taman-taman surga sebelum surga yang sesungguhnya di akhirat nanti. Semoga Allah melembutkan hati pasangan Anda, menyatukan visi dalam ketaatan, dan menjadikan setiap usaha kita untuk belajar hari ini sebagai saksi di hari perhitungan kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, seringkali kita merasa rikuh atau bahkan menganggap tabu ketika harus membicarakan adab di atas tempat tidur. Padahal, Islam adalah agama yang sangat indah. Sebuah gaya hidup yang sempurna yang tidak meninggalkan satupun celah dalam kehidupan kita tanpa arahan yang jelas. Masalah yang sering muncul dalam rumah tangga muda di rentang usia 18 hingga 35 tahun adalah terjebak pada konten yang salah, atau justru menutup diri karena rasa malu yang tidak pada tempatnya. Bunda ingin menegaskan di awal, bahwa apa yang kita bahas hari ini adalah murni edukasi syar'i dan medis, jauh dari unsur pornografi yang mengumbah syahwat tanpa adab. Kita perlu memahami bahwa privasi suami istri bukanlah sebuah wilayah gelap yang tidak boleh disentuh oleh ilmu pengetahuan. Justru, kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara membahagiakan pasangan secara lahiriah seringkali menjadi pemicu keretakan batin yang lebih dalam. Banyak pasangan yang hanya sekedar melakukan tanpa benar-benar merasakan dan memberi. Oleh karena itu, mari kita luruskan niat. Kita belajar hari ini agar tidak ada lagi salah paham, agar tidak ada lagi pihak yang merasa terzolimi haknya, dan agar kemesraan yang tercipta di dalam kamar adalah kemesraan yang dibungkus dengan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Islam hadir untuk mengatur agar hubungan intim tidak jatuh pada kehinaan, melainkan naik derajatnya menjadi sebuah ibadah cinta yang sangat mulia. Dalam psikologi pernikahan, hubungan fisik tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah puncak dari akumulasi emosi sepanjang hari. Bagi seorang istri, kesiapan fisik sangat bergantung pada kenyamanan batinnya. Bunda sering mendengar keluhan bahwa hubungan terasa menyakitkan atau tidak memberikan kepuasan. Secara ilmiah, tubuh manusia membutuhkan transisi. Tidak bisa kita mengharapkan kehangatan yang instan tanpa adanya pemicu yang lembut. Pikiran yang tenang dan perasaan dihargai adalah kunci utama bagi seorang wanita untuk membuka gerbang sensitivitas tubuhnya. Sebelum melangkah lebih jauh, seorang suami perlu memahami bahwa kata-kata manis, bantuan kecil di dapur, atau sekedar pelukan hangat di sore hari adalah pemanasan yang sesungguhnya. Ketika batin merasa aman, tubuh akan merespon secara alami dengan melepaskan hormon-hormon yang menciptakan relaksasi. Secara biologis, tanpa kesiapan emosional, rangsangan fisik hanya akan dirasakan sebagai tekanan, bukan kenikmatan. Oleh karena itu, penting sekali untuk membangun suasana yang romantis dan penuh kasih sayang sebelum ritual ibadah cinta itu dimulai. Jadikanlah momen tersebut sebagai waktu di mana dunia luar seolah berhenti berputar. Dan yang ada hanyalah Anda berdua yang saling menghargai. Komunikasi yang santun dan penuh perhatian adalah jembatan yang akan menghubungkan dua jiwa menuju kepuasan yang seimbang.
dan menyehatkan bagi mental kedua belah pihak. Mari kita bicara sedikit dari sisi medis secara santun. Allah menciptakan anatomi tubuh wanita dengan tingkat kerumitan dan keindahan yang luar biasa. Salah satu rahasia kebahagiaan istri terletak pada pemahaman suami terhadap titik-titik saraf yang sensitif, seperti klitoris dan area G-spot. Secara ilmiah, klitoris adalah satu-satunya organ dalam tubuh manusia yang fungsinya murni untuk memberikan rasa nikmat. Ia memiliki lebih dari 8.000 ujung saraf, yang jika disentuh dengan kelembutan yang tepat, misalnya menggunakan lidah dengan teknik yang halus, akan mengirimkan sinyal ke otak untuk melepaskan dopamin dan oksitosin secara masif. Begitu juga dengan area G-spot yang terletak di bagian dalam, yang membutuhkan rangsangan dengan tekanan yang pas untuk memicu puncak kepuasan atau insal. Memahami letak dan cara merangsang titik-titik ini bukan hanya soal teknis, tapi soal empati. Suami yang meluangkan waktu untuk mengeksplorasi dan mempelajari apa yang disukai istrinya, menunjukkan bahwa ia peduli pada hak istrinya untuk merasa bahagia. Ingatlah, kepuasan wanita seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pria. Dengan bantuan ilmu pengetahuan medis ini, kita diajarkan untuk tidak egois. Hubungan intim haruslah menjadi simfoni yang harmonis, di mana kedua belah pihak sampai pada puncak kebahagiaan secara bersamaan. Pengetahuan medis ini adalah alat bantu bagi kita untuk memastikan bahwa fungsi tubuh yang Allah berikan dapat digunakan untuk mempererat ikatan pernikahan tanpa rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dari sisi syariat, pandangan Islam mengenai eksplorasi dalam hubungan suami istri ternyata sangatlah terbuka, namun tetap dalam bingkai adab. Bunda ingin mengutip pendapat para ulama besar yang seringkali menjadi rujukan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, serta pandangan dari mazhab Maliki dan Hambali, secara gamblang menyebutkan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk menyentuh, mencium, bahkan merangsang area sensitif istri dengan lidah maupun tangan, asalkan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan. Tidak ada larangan mutlak dalam mengekspresikan cinta melalui cara-cara tersebut karena istri adalah ladang bagi suaminya. Namun, syariat memberikan garis yang sangat indah. Lakukanlah itu sebagai bentuk mula'abah atau cumbu rayu sebelum melakukan jima. Para ulama menekankan pentingnya tidak langsung melakukan penetrasi tanpa adanya pendahuluan yang memadai. Hal ini sejalan dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak mendatangi istri seperti layaknya hewan, melainkan harus ada utusan terlebih dahulu, yaitu ciuman dan kata-kata manis. Mengetahui batasan ini sangat penting agar kita tidak jatuh pada hal-hal yang diharamkan, seperti hubungan melalui dubur atau saat istri sedang haid. Selama dalam jalur yang halal, maka setiap eksplorasi kelembutan yang tujuannya untuk menjaga kesetiaan dan membahagiakan pasangan justru akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pasangan sakinah, selain cara, Islam juga sangat memperhatikan adab dan waktu. Ada hal menarik dalam kitab-kitab klasik yang menyebutkan tentang hukum makruh melakukan rangsangan tertentu setelah hubungan inti selesai. Mengapa demikian? Karena Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan dan kesucian. Setelah hubungan selesai, tubuh biasanya berada dalam kondisi yang berbeda, dan secara medis pun, area tersebut perlu dijaga kebersihannya dari sisa-sisa najis. Karena itu, eksplorasi kelembutan yang mendalam sangat dianjurkan dilakukan sebagai bagian dari pembukaan atau foreplay. Selain itu, penting untuk memperhatikan kondisi fisik pasangan. Jangan melakukan ibadah cinta saat salah satu pihak sedang sangat kelelahan atau dalam kondisi stres yang berat, karena hal itu akan mengurangi nilai keberkahannya. Islam mengajarkan kita untuk memilih waktu-waktu yang tenang, di mana hati dalam keadaan lapang. Gunakanlah wewangian, bersihkan diri sebelum memulai, dan jangan lupa untuk selalu mengawali dengan doa, agar setan tidak ikut campur dalam urusan yang mulia ini. Dengan mengikuti adab ini, hubungan yang Anda jalin bukan sekedar pelepasan syahwat, melainkan sebuah ritual suci yang dipenuhi dengan keberkahan. Adab adalah pembeda antara manusia yang berakal dengan makhluk lainnya. Dengan menjaga adab, kita sedang memuliakan pasangan kita sebagai anugerah terbesar yang Allah titipkan dalam hidup kita di dunia ini. Untuk Anda yang berada di usia produktif, 18 hingga 35 tahun, Bunda ingin memberikan beberapa tips praktis yang bisa langsung diterapkan. Pertama,
Jangan pernah merasa malu untuk berdiskusi dengan pasangan mengenai apa yang Anda rasakan. Komunikasi di atas tempat tidur seringkali menjadi penentu kebahagiaan jangka panjang. Anda bisa memulai dengan kalimat yang lembut, seperti, "Sayang, aku sangat suka jika kamu melakukan ini dengan lembut." Kedua, jadilah pembelajar yang sabar. Setiap wanita memiliki peta sensitivitas yang berbeda-beda. Apa yang berhasil hari ini mungkin butuh variasi di hari esok. Ketiga, prioritaskan kebersihan. Mandi bersama atau saling membersihkan diri sebelum memulai ibadah cinta bisa menjadi momen romantis yang sangat mendalam. Keempat, jangan lupakan kekuatan tatapan mata dan bisikan pujian. Sentuhan fisik yang dibarengi dengan validasi emosional akan membuat istri merasa menjadi wanita paling istimewa di dunia. Terakhir, selalu ingat bahwa tujuan Anda melakukan ini adalah untuk ibadah. Ketika Anda memandang wajah pasangan dengan niat membahagiakannya karena Allah, maka energi yang muncul akan jauh lebih positif dan menenangkan. Jangan biarkan gadget atau pekerjaan merampas waktu berkualitas Anda berdua di malam hari. Ciptakanlah ruang yang sakral di dalam kamar Anda, di mana cinta tumbuh subur dan kedamaian menyelimuti setiap sudut ruangan, sehingga rumah tangga Anda benar-benar menjadi tempat istirahat yang paling nyaman bagi jiwa dan raga. Penting bagi kita untuk memahami bahwa kemesraan bukan hanya milik pengantin baru. Ia harus dijaga dan dipupuk setiap hari agar tidak layu dimakan waktu. Banyak pasangan yang setelah memiliki anak mulai melupakan pentingnya hubungan intim yang berkualitas. Sahabatku, ibadah cinta adalah nutrisi bagi pernikahan. Tanpanya, ikatan emosional bisa perlahan merenggang. Luangkanlah waktu khusus, meski hanya seminggu sekali, di mana Anda benar-benar fokus satu sama lain tanpa gangguan anak-anak atau urusan kantor. Jangan biarkan rutinitas membuat Anda menjadi asing di bawah satu atap yang sama. Teruslah bereksplorasi dalam hal-hal yang halal, karena rasa bosan adalah celah yang paling disukai setan untuk memasukkan godaan dari luar. Ketika seorang suami dan istri saling merasa cukup dan bahagia dengan pasangannya, maka pintu-pintu kemaksiatan di luar sana akan tertutup dengan sendirinya. Kebahagiaan di tempat tidur akan terpancar pada keceriaan wajah Anda di meja makan, pada kesabaran Anda mendidik anak, dan pada keharmonisan interaksi Anda dengan mertua maupun tetangga. Hubungan intim yang sehat adalah pilar kesehatan mental bagi sebuah keluarga. Oleh karena itu, jangan pernah remehkan kekuatan kelembutan dan ilmu yang kita bahas hari ini. Semakin Anda berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangan, semakin Allah akan mencurahkan ketenangan ke dalam hati Anda berdua, menjadikan pernikahan Anda sebuah benteng yang kokoh dari segala badai kehidupan. Sahabat beriman yang Bunda sayangi, kita sampai pada penghujung pembahasan yang penuh makna ini. Bunda Sarah berharap, apa yang Bunda sampaikan dengan hati ini dapat sampai ke lubuk hati Anda yang paling dalam. Ingatlah selalu bahwa setiap helai rambut yang Anda belai, setiap kata cinta yang Anda bisikan, dan setiap upaya Anda untuk memahami tubuh dan jiwa pasangan adalah catatan pahala yang sangat berat timbangannya di sisi Allah SWT. Pernikahan bukan hanya soal siapa yang menang atau siapa yang paling dominan, tapi soal bagaimana dua insan saling bahu-membahu menjemput ridho ilahi melalui kebahagiaan bersama. Bunda titipkan pesan terakhir, jangan pernah lelah untuk berdoa memohon agar Allah menjaga pandangan dan hati kita hanya untuk pasangan halal kita. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan doa yang tulus. Ya Allah, jadikanlah kami pasangan yang saling mencintai karenamu, yang saling memaafkan karenamu, dan yang saling membahagiakan hingga maut memisahkan. Berkahilah setiap sentuhan kami, sucikanlah setiap niat kami, dan jadikanlah keluarga kami sebagai cerminan dari keindahan syariat-Mu. Sahabat, jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada pasangan Anda agar kalian bisa belajar bersama. Bunda tunggu diskusi hangatnya di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya di channel Pasangan Sakinah Official. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan yang lurus. Sakinah, mawaddah, warohmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.